Assalamualaikum. Halo anak-anak. Siap untuk belajar TIK pelajaran yang kedua ya. Pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi TIK pada pembelajaran 2 dengan materi mengenal lingkungan belajar yang sehat dan nyaman dengan peralatan TIK. Dengan standar kompetensi 2, mengenal lingkungan belajar yang ergonomis atau sehat atau nyaman dengan peralatan TIK. Kompetensi dasarnya 2.1, mengenal lingkungan belajar yang ergonomis atau sehat atau nyaman dengan peralatan TIK. Langsung saja menuju ke materi. Lingkungan belajar yang sehat. Bekerja menggunakan komputer bisa mengakibatkan kerusakan dan mengganggu kesehatan apabila tempat, keadaan cahaya, posisi duduk, serta posisi peralatan komputer yang tidak sesuai atau tidak memberikan rasa nyaman bagi kita. Beberapa hal yang harus dipelajari agar kita bekerja sehat dan nyaman menggunakan komputer diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang bersih dan rapi. Lingkungan yang bersih akan membuat nyaman di saat kita bekerja menggunakan komputer. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan kerja kotor, banyak kertas berserakan dan suara yang bising, tentu akan mengganggu kita dalam bekerja menggunakan komputer. Simak gambar di bawah ini. Di bawah ini ada dua gambar. Yang pertama gambar keadaan ruangan untuk bekerja menggunakan komputer dengan keadaan yang bersih dan rapi, sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu atau pekerjaan akan terasa nyaman. Dan gambar yang kedua ini adalah keadaan lingkungan pekerjaan yang kotor atau tidak bersih. Jadi nanti ketika kita mengerjakan sesuatu atau pekerjaan dengan keadaan kotor seperti ini, kita mengerjakan sesuatu akan terasa tidak nyaman. Jadi anak-anak harus membiasakan hidup bersih dan rapi. Yang kedua, memperhatikan posisi duduk. Posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer adalah dengan menegakkan punggung sehingga kepala dan leher sejajar dengan tubuh kita, bukan membungkuk atau miring. Nah, ini di bawah ini sudah ada gambarnya. Ada seseorang yang sedang mengoperasikan komputer. Gambar yang pertama ini adalah letak posisi yang salah karena badannya ini bungkuk. Kemudian yang gambar kedua ini adalah letak posisi yang benar. Ini ada orang yang sedang mengoperasikan komputer dengan posisi punggung yang tegak, bukan membungkuk atau miring. Yang ketiga, memperhatikan posisi monitor di tempat yang nyaman. Ini ada kriterianya. Yang pertama atau A, jarak monitor dengan mata kurang lebih 40-70 cm. Yang kedua atau B, tinggi monitor berada sedikit di bawah mata kita. Yang ketiga atau C, posisi monitor sejajar dengan mata kita. Nah, ini anak-anak bisa menyimak gambar di bawah ini. Ini adalah posisi mengoperasikan komputer dengan benar. Jarak monitor dengan mata kurang lebih 70 cm. Kemudian tinggi monitor berada sedikit di bawah mata. Yang ketiga, posisi monitor sejajar dengan mata. Ini sudah benar. Selanjutnya yang keempat, memposisikan mouse dan keyboard agar mudah dijangkau. Ketentuan yang pertama atau A, letakkan mouse dan keyboard tidak jauh dari tangan Anda atau tangan anak-anak sehingga mudah dijangkau dan lengan Anda bisa lebih rileks atau nyaman. Jadi anak-anak ketika meletakkan mouse dan keyboard tidak jauh dari tangan atau lengan anak-anak agar mudah dijangkau dan lengan anak-anak bisa lebih nyaman. Selanjutnya kriteria atau ketentuan yang kedua
atau yang B. Letakkan mouse tidak jauh dari keyboard. Nah, ini anak-anak meletakkan mouse di sebelah kanan keyboard. Yang ketiga atau C, posisi keyboard usahakan lurus dengan lengan agar terasa nyaman saat bekerja. Jika Anda atau anak-anak menggunakan rak keyboard yang bisa diatur ketinggiannya, itu lebih dianjurkan agar posisi keyboard dapat menyesuaikan dengan tangan anak-anak. Jadi posisi keyboard harus lurus dengan lengan agar terasa nyaman saat mengerjakan sesuatu di komputer. Yang keempat atau D, posisi keyboard lebih rendah sedikit dari ketinggian meja. Jika tidak cukup rendah, maka cobalah untuk menaikkan ketinggian kursi Anda atau kursi anak-anak. Tetapi cegahlah jangan sampai kaki anak-anak tergantung. Jika memungkinkan, anak-anak bisa menggunakan sandaran kaki. Jadi ini posisi keyboard harus lebih rendah sedikit dari ketinggian meja. Yang keempat atau E, peganglah mouse dengan santai dan rileks atau nyaman. Nah, ini anak-anak memegang mouse menggunakan tangan kanan. Selanjutnya yang kelima, istirahat secara periodik atau secara berkala. Sangat tidak dianjurkan bekerja menggunakan komputer dengan waktu yang lama tanpa istirahat sedikit pun. Jadi anak-anak ketika menggunakan komputer harus beristirahat sejenak atau beristirahat secara berkala, jangan terus-terusan menggunakan komputer. Nah, ini gambar di samping adalah beberapa gerakan yang bisa anak-anak peragakan apabila kita menggunakan komputer dengan waktu yang lama. Nah, ini ada gambar bisa anak-anak peragakan ketika anak-anak menggunakan komputer terlalu lama. Ini ada gerakan pertama, mengulurkan tangan ke depan. Nah, ini waktunya sekitar 10 sampai 20 detik. Yang kedua, mengulurkan kedua tangan ke atas. Ini waktunya 10 sampai 15 detik. Yang ketiga, mengulurkan tangan ke samping, waktunya 8 sampai 10 detik. Yang keempat, mengulurkan kedua tangan ke atas dengan waktu 15 sampai 20 detik. Nah, ini anak-anak bisa mengamati sendiri. Nomor 5 sampai nomor 12 bisa mengikuti gambar ini gerakannya. Gerakan ini bisa dilakukan 10 sampai 15 detik. Bisa disamakan waktunya 10 sampai 20 detik. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah gambaran lingkungan ergonomis, sehat dan nyaman menggunakan peralatan TIK. Nah, ini ada ketentuannya. Yang pertama, bagian atas layar setinggi dengan mata, di bawah sedikit. Nah, ini posisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Sentuhlah keyboard dengan ringan dan jaga pergelangan tangan lurus. Nah, ini posisinya seperti ini. Keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku anak-anak. Kemudian sentuhlah keyboard dengan ringan dan jaga pergelangan tangan lurus. Kemudian selanjutnya, jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Nah, ini posisinya seperti ini. Siku kaki harus agak sedikit maju. Selanjutnya, istirahatkan kaki pada lantai atau penyokong. Nah, ini kaki harus diistirahatkan pada lantai atau penyokong pada meja. Yang selanjutnya, jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Jadi posisi kepala harus lurus ke depan atau lurus melihat ke depan. Selanjutnya, nyamankan pundak Anda. Nah, ini pundaknya harus bersandaran di kursi. Selanjutnya, atur sandaran kursi agar nyaman. Nah, ini anak-anak bisa mengatur sandaran kursi, bisa ditinggikan atau bisa direndahkan. Selanjutnya, jaga agar paha anak-anak disokong dengan rata oleh kursi.
kira-kira sejajar dengan lantai. Nah, ini ada latihan soal. Anak-anak bisa mendownload di deskripsi. Pak Guru sudah memberikan link di situ. Nanti anak-anak bisa mendownloadnya. Pak Guru jelaskan dulu cara mengerjakannya. Perhatikan petunjuk soalnya ini. Tulislah kata benar atau salah pada gambar posisi duduk di bawah ini. Jadi anak-anak harus mengamati gambarnya terlebih dahulu. Ini gambar ada nomor 1 sampai 10. Diamati dulu gambarnya. Kemudian menuliskan keterangan benar atau salah di setiap gambar. Caranya seperti itu. Jadi diamati dulu gambarnya, kemudian ditulis di bawahnya ini benar atau salah gambarnya ini. Cukup sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk mengunduh atau mendownload soalnya. Anak-anak bisa mengeklik link pada deskripsi. Supaya anak-anak tidak ketinggalan video pembelajaran TIK berikutnya, silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.